Sampai di situ. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi saudara yang mau bertanya, dipersilakan. Tadi dari awal pemaparan Pak Abe yang menulis kitab itu seorang yang tamat universitas. Musa. Universitas. Apakah di tahun ini sebelum Masehi? Masehi 2000 tahun lalu. Sebelum Masehi itu 1400 lebih. Apakah sudah ada universitas? Itu saja. Universitas bukan dalam konteks seperti zaman sekarang. Ada Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia STTI Wera Palo. Pak Yulianus dari sana. Bukan dalam bentuk seperti itu yang tapi masih sederhana, bukan seperti itu. Mungkin ada pertemuan pembelajaran tertentu, tapi bukan seperti yang zaman sekarang yang begitu canggih, teknologi, ada komputer segala macam, tidak seperti itu. Maksudnya ada sistem pembelajaran gitu. Universitas, maksudnya ada satu tempat di mana Musa belajar. Sama seperti Paulus itu kan seorang rabi. Dia belajar sama gurunya yang bernama Gamaliel. Tapi bukan seperti kita universitas yang ada gedung kayak Untat Tadulako, misal tidak. Intinya ada sebuah sistem pembelajaran. Mungkin itu bahasanya disesuaikan dengan konteks sekarang. Dia bilang universitas di Mesir. Mungkin untuk kontekstualisasi zaman sekarang. Tapi intinya adalah, prinsipnya adalah ada suatu tempat di mana mereka belajar. Gitu. Terima kasih. Ada satu juga. Dalam Ulangan 18 ayat 18 itu biasanya jadi yang biasa kita dengar sudah. Itu sebenarnya itu agama sebelah itu mengartikan dalam bahasa Ibrani itu Mahmud itu artinya seorang nabi tapi namanya Muhammad itu yang mereka artikan sebagai Muhammad, tapi sebenarnya Muhammad itu bukan Muhammad, tapi itu bahasa Ibrani apa itu, saya kurang paham juga bahasa Ibrani apa tapi bahasa Ibrani, tapi mereka sudah mengartikan itu bahwa itu adalah kedatangan Nabi Muhammad. Ulangan 18 dong. Nah, saya baca ya. Ulangan 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada mereka. Nah, bagaimana kita memahami teks ini? Kita jangan hanya fokus di ayat 18. Jadi satu prinsip penafsiran dalam dunia teologi, Koming so belajar tuh, hermeneutika, ilmu tafsir Alkitab. Salah satu prinsipnya adalah kontekstual. Maksudnya begini, waktu kita mau mengartikan sebuah teks, jangan kita cuma fokus di situ. Misalnya ulang 18, ya sudah, kita cuma lihat 18, kita pelotot itu ayat 18, sudah, kita tidak usah lihat ayat sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, itu salah. Prinsip penafsiran yang benar, kontekstual. Kita melihat konteks yang bisa mengarahkan kita untuk memahami teks itu secara betul. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, ayat 15, ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, di tengah-tengahmu, dari antara, siapa ini? Di tengah-tengahmu ini siapa? Dari antara saudaramu siapa? Israel. Karena di ayat yang pasal pertama atau ayat pertama itu bicara Israel. Ini sedang bicara Israel. Jadi waktu dibilang seorang nabi dari tengah-tengahmu, maksudnya dari tengah-tengahnya orang Israel. Lalu dari antara saudara-saudaramu, saudara-saudara di Israel, sama seperti aku, sama seperti Musa maksudnya. Musa kan dari Israel. Dari antara kamu, dari antara Israel, dari saudara-saudaramu. Jadi antara saudara-saudaramu di Israel ini, sama seperti Musa, itu akan dibangkitkan bagi kamu oleh Tuhan Allahmu. Kamu harus mendengar dia. Jadi ini konteks bicara tentang orang Israel. Dalam kalangan Israel akan muncul seseorang nabi di kemudian hari. Bagaimana ceritanya itu menuju pada Muhammad? Tidak bisa. Muhammad itu dari mana? Arab. Dari mana dia? Arab tuh. Arab sama Israel jaraknya berapa tuh? Berapa ribu kilometer? Jauh sekali. Jadi berdasarkan konteks yang ada, kita tidak bisa memahami itu menuju kepada Muhammad, tidak bisa. Karena ini bicara tentang Israel. Gitu. Doro memang putar-putar waktu Zuma ini debat sama pendeta Isra Soru di TikTok, bahas tentang ini. Zuma putar lari ke sana kemari, tidak bisa. Kita harus memahami Alkitab itu dalam konteksnya. Jadi mereka memang tidak ngerti prinsip penafsiran. Mungkin ketika mereka menafsirkan Al-Quran, tidak tahu bagaimana sistemnya.
lalu sistem penafsiran di keluaran itu mereka bawa ke Alkitab. Jadi kacau balau, nggak bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita mengerti sebuah teks, lihat konteks. Maksudnya lihat ayat sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, kita bandingkan ayat lain juga. Itu baru penafsiran yang benar. Di PB juga ada, di Perjanjian Baru ada, bahwa ulangan itu merujuk kepada Yesus, ada di Perjanjian Baru. Banyak, bukan cuma itu. Dorong bilang di Injil Yohanes, Parakletos. Parakletos itu menunjuk pada Muhammad, dorong bilang. Padahal itu roh kebenaran, roh kudus itu, bukan Muhammad. Kidung Agung juga Muhammad itu. Tidak betul, semua out of context semua. Dorong itu cuma besar mulu saja, cuma itu besar mulu suara. Dia berdebat dengan mengandalkan intonasi kata. Besar suara, teriak-teriak untuk mensugesti lawan di depannya. Kalau saudara tersugesti sama dia, sudah menjadi daun, jadi blank semua ini. Mau berdebat, sudah bisa, sudah blank semua. Dan tidak bisa kita jawab dari begitu. Jadi tidak usah tersugesti sama dia. Kalau dia bersuara besar, tatap dia gitu. Pokok tatap gitu, lawan. Jangan takut, maju terus. Waktu saya berdebat sama dia suara besar, saya suara besar juga. Memang cuma ngana yang bisa suara besar. Dia kasih, ini juga semua, bawa semua duduk. Harus itu, kayak tadi. Jadi, saya rencana, kalau Tuhan mengendaki mau berdebat langsung, face to face, di Jakarta toh, mereka undang saya, lalu semua mereka tanggung. Tiket semua ditanggung. Nah, topik yang mereka ajukan ini, tentang Alkitab ini. Topiknya adalah konsistensi dan validasi kitab suci. Itu topiknya. Ini yang kita bahas sekarang itu. Jadi coba kira-kira apa pertanyaan seputar itu, saudara bisa tanyakan kepada saya sebagai bahan saya untuk menghadapi mereka nanti. Kalau jadi, coba tanya apa seputaran itu yang sudah kita bahas tadi. Coba, koming. Supaya saudara bantu saya juga. Ini, koming, maju. Buat masukan saya nanti. Masukan. Sorong, Ben. Saya mau bertanya. Kalau setahu saya yang Alkitab itu memang sudah tidak ada yang lagi yang asli. Tahu itu. Tidak ada yang ditulis langsung dari penulis yang langsung. Cuma yang tanda tanya saya sampai sekarang ini itu kan berlaku di Perjanjian Lama. Sedangkan yang di Perjanjian Baru saya masih ragu apakah masih ada yang asli ditulis oleh tangan penulis langsung kita atau memang sudah ada sisa salinan kembali, artinya ditulis kembali. Dan yang kita tahu orang Yahudi, mereka rata-rata orang Yahudi itu yang sebagian besar penulis itu. Atau mungkin ada masih turunan lah sebelah. Mereka itu kalau menyalin Alkitab, kalau ada yang salah atau mereka ragu-ragu, mereka tidak menulis semaunya pikiran mereka. Kalau mereka ragu, biasa seperti yang dikatakan oleh Bambang Musen itu, mereka tetap menulis yang mereka ragukan, tetapi mereka kasih seperti catatan kecil. Jadi tidak ada dihapus. Jadi mereka sangat teliti. Nah, itu pertanyaan saya yang tadi itu tentang Alkitab. Terus ada yang saya mau tambahkan. Alkitab kita itu yang setahu saya yang dikasih dosen dengan pernah juga saya dengar sudah di YouTube. Ada 3 bahan utama yang dipakai penulis. Tadi sudah benar, cuma ada kelebihan saya lihat. Tapi ada satu yang tidak ada, yaitu dari verum, namanya verum. Jadi yang utama itu papirus. Papirus itu tidak terlalu bahannya kan dari kulit pohon, kulit kayu. Itu seperti alang-alang kali di sungai. Mungkin alang-alang yang ada batangnya kali di seputar sungai Nil benar. Terus ada namanya velum. Velum itu dari kulit binatang juga. Dari keterangan yang pernah saya dengar di YouTube, itu velum itu bahannya dari kulit sapi yang masih muda. Tapi karena velum itu bahannya dianggap mahal, mereka larinya ke perkamen. Perkamen itu kulit binatang juga, cuma saya belum tahu kulit binatang apa.
Jadi itu yang banyak yang bertahan di pakai penulisan kita karena lebih tahan bahannya. Kemudian pernah juga saya nonton itu kadang-kadang karena bahan kulit itu mahal, penulisan kitab-kitab atau dokumen-dokumen kuno itu kadang orang yang pandai menyalin kembali itu karena mereka tidak ada bahan kulit binatang, kadang-kadang tulisan lama yang sudah tua itu mereka tindih. Jadi seperti mereka entah bagaimana caranya dihapus, ditulis kembali di situ, seperti disusun. Nah, terus itu sampai diketahui karena ditemukan kembali ada seorang ahli menemukan cara untuk membaca kembali tulisan yang sudah dihapus itu. Ternyata ada teknologinya. Ada. Nah, dan itu tulisan yang ditimpanya, yang ditindis itu, yang di atasnya itu mungkin tulisan yang tidak penting, tulisan lain sudah. Jadi bahan-bahan yang kuno itu bisa dibaca ulang oleh tulisan yang lama itu, yang tertindis itu. Ya, demikian. Dengan apa lagi ya? Ya itu dulu. Ya, jadi pertanyaan Koming tadi kan, apakah naskah asli itu masih ada atau bagaimana? Saya sudah bilang tadi ya. PB, ya. Naskah asli itu sudah tidak ada. Baik PL maupun PB sudah tidak ada. Jadi maksudnya naskah asli itu disebut autograf. Autograf itu tangan pertama. Jadi waktu Allah mengilhami para penulis, mereka menulis toh di perkamen atau di velum, ostraka, macam-macam. Ini saya cuma beberapa contoh tadi. Tapi kalau ini tulisan di papirus, kemudian di perkamen, ada juga velum, Koming bilang tadi ostraka itu keramik, lalu batu, lempengan lilin. Orang pakai alat tulis seperti pahat, pena logam, pena, tinta, dan sebagainya. Nah, autograf sudah musnah, baik PL maupun BB. PB juga sudah musnah. Tapi sebelum itu musnah, saya bilang tadi kan, disalin. Disalin namanya, salinan itu namanya manuskrip. Kalau Islam bilang mushaf. Disalin. Nah, penyalin itu ribuan orang, banyak sekali yang penyalinnya. Lalu berapa jumlah total manuskrip? Ribuan. PL ada yang bilang 2.000, saya baca ada yang bilang 6.000, pokoknya ribuan lah. Tapi kalau PB lebih daripada 5.000 manuskrip. Sekitar 5.600, hampir 6.000 manuskrip. Jadi sebelum itu musnah, tulisan pertama itu musnah, naskah asli musnah, disalin dulu. Nah, problemnya begini. Pada waktu itu disalin, ini kan terdapat perbedaan-perbedaan antara manuskrip yang satu dengan yang lain. Pasti ada toh, karena mereka menyalin di waktu yang berbeda-beda. Waktu itu terjadi perbedaan, maka para ahli, para scholar, ahli kritik teks namanya. Ada satu bidang studi teologi yang disebut sebagai textual criticism, kritik teks. Jadi mereka meneliti itu manuskrip yang ribuan tadi itu, yang berbeda-beda itu, lalu mereka mengembalikan ke posisi. Jadi mereka mengusahakan memilih manuskrip yang terbaik dengan ilmu yang mereka miliki itu, dengan ilmu kritik teks itu untuk menentukan manuskrip mana yang mendekati aslinya. Itu ada satu bidang studi kritik teks, dipelajari sekolah teologi. Dan itu orang itu harus mengerti Ibrani, harus mengerti Yunani, harus mengerti Aram, harus mengerti tulisan-tulisan kuno. Itu orang-orang pinter yang susah sekali. Kalau di dunia itu yang meneliti seperti itu Daniel Welles namanya. Dia dari Dallas Theological Seminary di Amerika. Dia pakar manuskrip. Jadi mereka meneliti karena manuskrip ini berbeda satu sama lain. Mereka menggunakan ilmu mereka untuk meneliti dan menentukan teks mana yang mendekati autograf. Itu disebut textual criticism. Dan ketika itu diterapkan ke dalam Alkitab ini, memang ada perbedaan, tapi bukan perbedaan yang mayor yang seperti dikatakan Anwar Chen tadi. Bukan doktrin-doktrin yang fundamental, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi, Alkitab firman Tuhan, keselamatan hanya iman di dalam Yesus, Allah Tritunggal, itu tidak ada perubahan sama sekali. Begitu dia cerita. Ada lain lagi. Apa lagi kira-kira? Yang kedua tadi mengenai kata Tuhan, Koming bilang ada beberapa makna, betul. Kalau kita melihat di dalam teks Yunani, kata Tuhan itu dari kata kurios atau kyrios, sama aja tuh. Kurios. Arti kurios ada macam-macam, bisa Tuhan, bisa tuan,
bisa majikan, bisa penguasa. Jadi setiap istilah-istilah Yunani itu fleksibel, dia tidak kaku. Istilah Yunani Ibrani itu satu kata memiliki beberapa makna. Misalnya waktu Yesus disebut kurios sebagai Tuhan di dalam Injil Yohanes, waktu perempuan Samaria tuh ketemu Yesus di sumur tuh, dia bilang dia menyebut Yesus sebagai Tuhan di situ. Itu dari kata Yunani kurios. Kenapa lai tidak menerjemahkan atau versi-versi Inggris tidak menerjemahkan Tuhan? Karena waktu itu si perempuan Samaria baru ketemu Yesus. Dia belum kenal sama Yesus toh. Masa di orang belum kenal sama oh Tuhan. Dia belum kenal siapa Yesus. Maka dia sebut sebagai kurios dalam pengertian Tuhan. Nah, ini disalah mengerti oleh polemikus Muslim. Ini loh buktinya di Yohanes bilang Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Kamu udah lihat konteks. Karena itu perempuan Samaria belum pernah ketemu Yesus, belum mengenal Yesus. Misalnya saya belum pernah ketemu Ibu Ellen. Langsung saya bilang, Ibu Ellen bekerja sebagai petani. Belum pernah saya baku dapat Ibu Ellen, kenapa bisa mengklaim begitu? Padahal Ibu Ellen buka toko. Kan belum pernah mengenal. Sehingga pada waktu kita mengenal dengan benar Yesus, kita bisa memanggil dia, ya Tuhan. Thomas yang sudah bertahun-tahun bersama Yesus, dia bisa memanggil Yesus sebagai Tuhanku, ya Allahku. Waktu Yesus bangkit kan, menampakkan diri, Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Paulus mengatakan, Yesus adalah Allah dan Juru Selamatnya. Dalam Titus 2:13. Kata-kata Yunani Ibrani punya banyak makna, makna yang mana kita ambil tergantung konteks. Konteks yang menentukan. Gitu. Baru berikutnya apa yang Koming bilang? Saya lupa sudah. Iya, tadi Koming singgung tentang tentang naskah laut mati. Betul itu? Jadi naskah perjanjian lama kita sekarang itu dari teks Masoret namanya. MT, Masoretic Text. Yang perjanjian lama kita ini itu dari naskah Masoret Text kemudian diterjemahkan. Nah itu muncul, kaum Masoret itu muncul sekitar abad 9, abad 10 setelah Masehi. Kita menggunakan teksnya mereka memberikan huruf vokal tuh di situ. Huruf vokal seperti Arab gundul tuh dikasih vokal. Itu Masoret, kaum Masoret. Itu ada setelah Masehi. Tapi ketika ditemukan Dead Sea Scroll, naskah laut mati di Qumran, ada di gua Qumran, ada seorang gembala jalan-jalan di situ, lalu dalam gua dia lempar batu, pica itu, ada sebuah tembikar pica, dia lihat ke dalam, apa ini? Oh ada gulungan-gulungan di situ, gulungan-gulungan kitab. Ternyata diteliti oleh para ahli, wah ini teks perjanjian lama ini, ada Yesaya dan sebagainya macam. Nah, teks Qumran itu, The Dead Sea Scroll, naskah laut mati itu ketika diteliti oleh para ahli naskah, itu berasal 2 atau 3 abad sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, penanggalan teks itu. Nah, kita memiliki teks Masoret di abad ke-9 dan 10 yang sudah diberikan huruf vokal. Jadi jaraknya berapa ribu tahun, Bu? Ribuan tahun jaraknya tuh. Tapi ketika disandingkan antara teks Masoret ini dengan The Dead Sea Scroll, itu sangat konsisten. Ada perbedaan tapi sangat kecil, tidak menyangkut doktrin seperti Anwar Chen bilang tadi itu. Tidak hal doktrin, ada pengaruhnya hal yang kecil, cuma kesalahan tulis dan sebagainya. Jadi sama persis itu membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan. Sebenarnya banyak sekali. Ini mengapa ada TB2 Lai, kenapa di TB2 Lai ini ada, kemudian di TB1 tidak ada, misalnya Wahyu 3:14. Ini ayatnya Saksi Yehova, Pak Diki hafal. Yesus adalah permulaan ciptaannya Allah. Kalau di Ibu Ketua bilang Wahyu 3:14, Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Tapi di sini, di TB2, kenapa harus direvisi? Karena ada kata-kata tertentu yang tidak sesuai dengan teks aslinya. Permulaan ciptaan Allah itu dari kata Yunani arke. Arke itu banyak arti, bisa permulaan, bisa penguasa, bisa sumber. Nah, di dalam TB2 sudah dirubah menjadi Sang Amin itu adalah sumber ciptaan Allah. Jadi dia bukan diciptakan oleh Yahweh menurut Saksi Yehova. Ini pentingnya TB2 Lai. Makanya mesti beli ini, Bu Ketua mesti beli. Ada sudah dijual di Ramedia, sudah dijual ini. Di Ramedia, di Gramedia sudah dijual. Ini penting supaya kita mengetahui teks yang mendekati asli gitu. Ada banyak sebenarnya, tapi sudah jam 9 lewat sudah. Jadi kita cukupkan sampai sekian saja dan boleh. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran pada malam hari ini. Engkau terus memberikan kami hikmat dan kemampuan Tuhan untuk mengerti firman-Mu secara benar, supaya kami tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam tipu muslihat iblis yang begitu banyak berkeliaran
di dunia saat ini. Melalui para polemikus yang menyerang kekristenan Alkitab, Tuhan berikan kami kemampuan untuk membentengi iman kami, akan terus belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa menangkal setiap serangan-serangan itu. Mampukan kami manusia yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Terus Kau berkati hamba-hamba-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.